Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izam Rosidik. Saya dari Universitas Mataram, program studi PGSD dengan NIM E1E022024. Di sini saya akan melakukan modifikasi modul ajar untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian dan analisis kurikulum SD dengan dosen pengampu Dr. Siti Istiningsih MPD dan Muhammad Ervan MPD. Oke, kita langsung saja. Nah, adapun identitas modul ajarnya yaitu penyusunnya Sahnun SPD, kemudian instansi STN 8 Mataram, tahun penyusunan tahun 2024, jenjang sekolah SD, mata pelajaran matematika, fase B kelas 4, bab 4 yaitu mengukur luas, temanya pengukuran luas dengan satuan baku dan tidak baku, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 jam pelajaran. Oke. Kita langsung saja ke bagian yang modifikasi. Bagian pertama yang saya modifikasi yaitu bagian kompetensi awalnya, yang dimana pada modul ajar asli kompetensi awalnya yaitu peserta didik mampu mengukur luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengestimasi luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Nah, kompetensi awal ini saya modifikasi menjadi yang pertama, peserta didik mampu mengukur luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik mampu mengestimasi luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Nah, kenapa saya melakukan modifikasi? Memang kompetensi awal di modul ajar yang asli itu sudah cukup jelas dan relevan. Namun, saya menambahkan elemen kontekstual untuk lebih mengaitkan dengan aplikasi nyata. Memberikan konteks nyata akan membuat kompetensi lebih bermakna bagi siswa. Seperti itu. Next. Kemudian bagian kedua yang saya modifikasi yaitu bagian tujuan pembelajaran. Yang dimana di modul ajar asli tujuan pembelajarannya yaitu mengukur luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Kemudian mengestimasi luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Tujuan pembelajaran ini saya modifikasi menjadi peserta didik mampu mengukur luas menggunakan satuan tidak baku, misalnya kertas lipat tangan, dan satuan baku misalnya sentimeter kuadrat, meter kuadrat dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu mengestimasi luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku dalam situasi yang berbeda. Nah, kenapa saya modifikasi ini? Hal ini saya modifikasi tujuannya agar lebih spesifik lagi. Makanya saya tambahkan di bagian pertama yang sebelumnya yaitu mengukur luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku, saya tambahkan misalnya kertas lipat, tangan, dan satuan baku misalnya sentimeter kuadrat, meter kuadrat dengan tepat. Kemudian bagian kedua, mengestimasi luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku, saya modifikasi menjadi peserta didik mampu mengestimasi luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku dalam situasi yang berbeda. Nah, tujuan saya agar memperjelas dan agar lebih spesifik lagi, begitu. Next, kemudian yang ketiga yaitu bagian pemahaman bermakna. Di modul ajar sebelumnya, pemahaman bermakna berbunyi meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami cara mengukur dan mengestimasi luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Kemudian saya modifikasi menjadi
meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan cara mengukur dan mengestimasi luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengukur luas meja, halaman rumah, atau papan tulis. Nah, di bagian modifikasi ini saya tambahkan dalam kehidupan sehari-hari seperti mengukur luas meja, halaman rumah, atau papan tulis. Tujuannya adalah untuk lebih spesifik lagi bagian pemahaman bermaknanya, sehingga pemahaman bermakna ini mampu membantu siswa melihat relevansi pembelajaran dalam kehidupan mereka. Makanya saya tambahkan kata kehidupan sehari-hari seperti mengukur luas meja, halaman rumah, atau papan tulis. Tujuannya agar lebih spesifik lagi dan lebih memberikan pemahaman yang mendalam bagi siswa. Next, selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Di modul ajar sebelumnya atau modul ajar asli, pertanyaan pemantiknya yaitu yang pertama, bisakah mengukur luas lantai kelas dengan barang-barang di sekeliling? Kemudian yang kedua, contohnya barang apa yang bisa digunakan untuk mengukur satu persegi? Nah, dua pertanyaan pemantik itu saya modifikasi menjadi, bisakah mengukur luas lantai kelas menggunakan hanya barang-barang yang ada di meja belajarmu? Kemudian, sebutkan barang-barang sehari-hari yang bisa digunakan untuk mengukur satu persegi dengan cara yang paling akurat. Apa tantangan yang mungkin dihadapi? Nah, kenapa saya memodifikasinya? Memang di modul ajar sebelumnya, pertanyaan pemantiknya sudah cukup baik. Namun, bisa lebih menarik lagi dengan memberikan konteks yang lebih spesifik atau menambahkan atau menantang dapat lebih merangsang minat dan partisipasi siswa. Makanya saya tambahkan di bagian pertanyaan pemantik pertama yang awalnya, bisakah mengukur luas lantai kelas dengan barang-barang sekeliling? Saya tambahkan menjadi, bisakah mengukur luas lantai kelas menggunakan hanya barang-barang yang ada di sekitar meja belajarmu? Kemudian contohnya barang apa yang bisa digunakan untuk mengukur satu persegi? Saya tambahkan lagi. Saya ubah menjadi sebutkan barang-barang sehari-hari yang bisa digunakan untuk mengukur satu persegi dengan cara yang paling akurat. Apa tantangan yang mungkin dihadapi? Nah, tujuannya sama, yaitu agar lebih spesifik lagi dan lebih menarik lagi pertanyaan pemantiknya. Next. Kemudian kita masuk ke asesmen atau penilaian. Nah, dalam modul ajar ini, asesmen atau penilaiannya itu ada 3. Ada asesmen awal pelajaran, ada penilaian sikap, ada asesmen formatif atau penilaian formatif. Yang pertama ada asesmen awal pembelajaran. Nah, asesmen awal pembelajaran ini di modul ajar sebelumnya berbunyi mengukur luas menggunakan satuan tidak baku dengan barang-barang sekitar, menggali pengetahuan peserta didik. Saya ubah menjadi asesmen awal pembelajaran mengukur luas menggunakan satuan tidak baku dan barang di sekitar. Saya tambahkan, ceritakan pengalaman kalian mengukur luas di rumah atau tempat lain. Barang apa yang kalian gunakan dan bagaimana cara kalian mengukurnya. Nah, alasan saya, selain menggunakan luas menggunakan satuan tidak baku dengan parameter sekitar, saya menambahkan pertanyaan pemicu yang mengajak siswa untuk bercerita pengalaman mereka mengukur luas di rumah tempat lain dengan barang-barang di sekitar. Tambahkan pertanyaan pemicu yang mengajak siswa mereka untuk mengukur luas lain. Nah, dengan menambahkan pertanyaan pemicu, kita dapat dapat lebih mendalami pemahaman dan pengalaman siswa, menceritakan pengalaman mereka mengukur luas rumah dan lain. Jadinya siswa lebih mengalami atau mendapat pemahaman yang lebih bermakna lagi terkait dengan asesmen awal pembelajarannya. Sehingga dengan modifikasi asesmen ini dapat membantu siswa lebih mendalami lagi atau meningkatkan keterlibatan siswa dan meningkatkan pengalaman siswa seperti itu. Oke. Kita next lagi. Oke, ada asesmen sikap. Nah,
Di bagian modul ajar sebelumnya atau modul ajar asli, di asesmen penilaian sikapnya ini hanya berbunyi asesmen penilaian sikap, tidak dijelaskan secara detail. Karena itu saya modifikasi menjadi asesmen penilaian sikap, saya tambahkan indikatornya, yaitu kerjasama dalam kelompok yang berbunyi apakah siswa dapat bekerja sama dengan baik dengan kelompok lain. Kemudian yang kedua, ketelitian. Seberapa teliti siswa dalam mengukur dan mencatat hasil pengukuran. Kemudian indikator ketiga itu ketekunan. Seberapa gigih siswa dalam menyelesaikan tugas meskipun menghadapi kesulitan. Nah, kenapa saya modifikasinya seperti itu? Karena penilaian sikap itu harus memiliki kriteria. Makanya kriteria yang saya tambahkan di sini yaitu kerjasama dengan kelompok, ketelitian, dan ketekunan. Sedangkan modul ajar sebelumnya itu tidak dijelaskan secara rinci kriteria penilaian sikapnya. Nah, menilai sikap siswa membantu dalam membentuk karakter dan sikap kerja yang positif selain keterampilan akademis mereka. Seperti itu. Kita next. Oke, kita masuk ke asesmen formatifnya. Asesmen formatif yang pertama yaitu menentukan luas dengan menggunakan benda, yaitu uang, origami, karton. Nah, ini saya modifikasi menjadi menentukan luas menggunakan benda, uang, origami, karton. Saya tambahkan, ukurlah luas meja menggunakan uang koin, origami, dan karton. Bandingkan hasil pengukuran kalian dan refleksikan apa tantangan terbesar yang kalian hadapi saat mengukur menggunakan benda ini dan bagaimana kalian mengatasinya. Kenapa saya menambahkan tersebut? Tujuannya adalah tentu saja untuk menambah variasi dan konteks. Siswa dapat melihat bagaimana cara mengukur luas dan belajar dari tantangan yang mereka hadapi. Dengan menambah variasi dan konteks, siswa dapat melihat berbagai cara mengukur luas dan belajar dari tantangan yang mereka hadapi tersebut. Nah, kemudian asesmen formatif yang kedua di modul ajar sebelumnya atau aslinya berbunyi menentukan luas dengan menggunakan persegi satuan. Saya modifikasi menjadi menentukan luas menggunakan persegi satuan. Saya tambahkan gunakan persegi satuan untuk mengukur luas buku, papan tulis, dan lantai kelas. Sebelum mengukur, buatlah estimasi luas setiap objek dan bandingkan dengan hasil pengukuran kalian. Nah, lagi-lagi, tujuan saya modifikasinya adalah tentu untuk memberikan spesifikasi lagi dan memberikan pemahaman lebih mendalam untuk siswanya. Ya, makanya saya memberikan tantangan estimasi sebelum pengukuran. Latihan yang beragam membantu siswa memahami konsep dengan lebih mendalam dan mengembangkan keterampilan estimasi mereka. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja modifikasi modul ajar yang dapat saya lakukan. Jadi, saya memodifikasi beberapa bagian dari modul ajar tersebut. Mulai dari tadi kompetensi awalnya, tujuan pembelajarannya, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan penilaian atau bagian asesmennya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.